Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak solih-solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Senang atau enggak? Senang. Ada yang sedih? Iya. Semuanya senang. Alhamdulillah. Artinya kalau senang, sudah makan, artinya kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sudah mandi? Sudah. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kepada Ananda Hanan, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sini aja. Oke. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warisni huda. Amin. Oke, terima kasih Hana. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, sebelum kita mulai lagi materi, sudah hafal belum lagu Garuda Pancasila? Oke, semuanya yuk berdiri, semuanya silakan berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Oke, siap? Bentar. Dengan semangat ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara. rakyat adil makmur Sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot kasih, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju,
Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum materi dimulai, Sofia mau menyampaikan dulu kesepakatan kelas kita ya. Sudah kita buat bersama-sama. Di sebelah sana itu ada kesepakatan kita. Salah satunya adalah ketika saat pembelajaran itu harus tertib. Itu salah satunya ya. Jadi mohon untuk pembelajaran hari ini dan selanjutnya itu harus diikutkan dengan baik ya, tidak ada yang main. Oke ya. Oke, selanjutnya hari ini mau belajar apa sih? Mau belajar apa kita hari ini? Bab 1 tentang berpikir komputasional ya. Di situ ada tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Yang kedua, itu mengidentifikasi pola tuh. Ya, bahwa pola ini bukan hanya ada di komputer saja, tapi di kehidupan kita sehari-hari juga ada tuh pola, ya. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah algoritma untuk menyelesaikan masalah secara logis. Yang selanjutnya, menerapkan proses berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada apa nih? Ada seseorang yang lagi joget ya. Oke, kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Silakan berdiri. Kita ikutkan ya gayanya jogetnya ya, lebih semangat ya. Oke, kita mulai. Oke, diikutkan gerakannya. Jadi patung. Shoulder. Seperti apa ini? Dan up. Lihat Tio, lebih semangat Tio. Lihat Eldo. Siap. Next. Jadi patung. Shoulder. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Oke. Nah, tadi udah ice breaking? Udah berkeringat? Hah? Belum? Udah ya? Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, oke. Silakan dibuka bukunya terkait bab 1, yaitu tentang berpikir komputasional. Ya, sebelumnya dilihat dulu di layar ini, semuanya dilihat dulu. Di situ tentang berpikir komputasional. Ada? Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada hadis. Coba silakan baca, Hanan.
Silakan dibaca, Anan. Aku memerintahkan kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Hadis riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Oke, di situ ada hadis riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Yang isinya apa? Nih, aku memerintahkan kalian untuk berpikir karena berpikir itu adalah awal dari segala kebaikan. Nah, di hadis sudah dijelaskan bahwa berpikir itu awal dari segala kebaikan. Nah, kita masukkan ke dalam tik ya tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang ada soal. Nih, kalian simak, di situ ada tulisan liburan, pergi, keluarga, pantai, bersama, ke aku. Sekarang pertanyaannya, di situ apakah sudah sesuai kalimatnya? Belum. Coba kalian perhatikan. Kalau ada yang bisa, boleh angkat tangan. Arfa, oke, Arfa udah angkat tangan. Silakan Arfa. Apa itu? Kalau disusun jadi apa kalimatnya? Aku pergi liburan bersama keluarga. Bersama pergi ke pantai. Oke, itu versi Arfa. Perginya ada 2 kali ya, Arfa ya? Iya. Oke, terima kasih Arfa sudah memberikan jawaban yang baik. Kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, mantap. Selanjutnya, itu tadi versi Arfa tuh. Mungkin ada yang lain, silakan. Siapa duluan? Coba turunkan tangannya. Naik. Oke, tadi kelompok ini sudah ya. Kita coba kelompok sana. Virga, coba. Apa Virga? Aku pergi bersama keluarga ke liburan pantai. Liburan ke pantai. Oke. Tadi sudah ada 2 versi jawaban. Terima kasih Virga. Ayo tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantap. Oke, terima kasih sudah mencoba menjawab. Kita lihat nih. Jawabannya apa? Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Nah, ini masuk ke dalam berpikir komputasional. Dari kalimat yang acak ya, yang tidak beraturan, kalau kita bacanya tidak sesuai, maka kita ubah dengan kalimat yang baik. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Oke, kita lanjut. Silakan kalian simak video tersebut ya tentang berpikir komputasional. Oke. Sebentar. Oke, silakan disimak. Ini ada video ya. Kalian bisa menyimak videonya sampai akhir. Di situ tentang berpikir komputasional. Bagaimana kalian caranya untuk berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Oke, dilihat di situ ada berpikir komputasional. Ini ada apa ini namanya? Gambar apa nih? Ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Jadi ada
4. Ingat-ingat dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Kita lanjut. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku. Tuh, itu berikut ya, itu contohnya. Hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan. Tuh dilihat di masa kini dan masa depannya ya, perbedaannya apa? Adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu, dari video tadi sudah menjelaskan tentang berpikir komputasional. Ada berapa? Ada 4. Apa saja yang pertama? Dekomposisi, abstraksi, penerapan pola, dan yang terakhir adalah
algoritma. Jadi ada 4 berpikir komputasional. 4 tersebut ada semua contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, kita lihat yang pertama adalah algoritma. Tuh, algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Mengenakan pakaian. Apa? Apa Hanan? Iya, mengenakan pakaian. Ya. Kita lihat contohnya. Tuh, di situ ada 4 gambar. Ya, gambar pertama itu sedang memakai baju, yang kedua memakai celana, yang ketiga ini pakai apa? Kaos kaki, dan yang keempat pakai sepatu. Kalau kita melaksanakan langkah-langkah ini dengan acak, semisal yang pertama itu kita pakai kaos kaki dulu, yang kedua pakai celana, yang ketiga pakai baju, dan yang keempat pakai sepatu, maka ini akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita pakai celana dulu, otomatis bajunya ada di luar, ya enggak? Ya, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan yang akhirnya. Ya, jadi urutan yang paling baik itu pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, dan yang terakhir pakai sepatu. Ya, ini adalah kegiatan ketika kalian mau berangkat ke sekolah. Ya, mau berangkat sekolah, habis mandi lalu memakai pakaian sekolah. Ya, kita lanjutkan. Nih, tahap yang pertama adalah pakailah kemeja atau baju kalian. Ya, lanjut yang kedua ada pakailah celana panjang. Yang ketiga, pakailah kaos kaki, dan yang terakhir adalah pakailah sepatu. Lalu kalian berangkat ke sekolah. Ya, jangan sampai kebalik. Ya, jangan pakai sepatu dulu baru pakai baju. Ya, sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Oke. Nih, apabila tidak dilakukan secara berurutan, maka tugas-tugas tersebut tidak dapat selesai dengan baik. Ya, ini contoh dari algoritma. Paham sampai sini? Ada yang masih belum paham? Boleh ditanyakan kalau belum paham. Oke, sudah paham semuanya? Oke, kita lanjut. Nih, apabila programmer salah memberikan urutan langkah pada komputer, tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ya, kalau kita belajar informatika, kalau algoritma ini terkait dengan komputer. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari tadi, contohnya memakai pakaian dengan baik, dengan berurutan, urutannya dengan baik. Lalu urutan pengerjaan dari perintah pertama sampai dengan perintah terakhir disebut apa? Sequence. Ya. Lanjut. Nih, sama halnya dengan komputer. Komputer juga menyelesaikan pekerjaan dengan memecahkan tugas besar menjadi potongan-potongan tugas yang lebih kecil. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya? Membantu ibu memasak. Apalagi? Membantu ibu mencuci piring. Ya kan? Kalau kita membantu orang tua di rumah, dari pekerjaan yang banyak, maka akan jadi kecil, akan jadi mudah untuk terselesaikan. Coba kalau orang tua kalian sendiri yang mengerjakan cuci piring misalnya. Cuci piringnya menumpuk. Lama nggak selesainya? Lama. Tapi kalau kita membantu, maka pekerjaan itu akan lebih ringan, akan lebih kecil. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pola. Pola adalah suatu yang berulang
Ya, apa pola? Suatu yang berulang. Kita dapat melihat pola dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya pola kegiatanmu sehari-hari. Ada yang bisa contohkan? Pola kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada? Dalam kegiatan nih. Kegiatan kita sehari-hari. Apa? Makan. Ada lagi? Mandi, tidur, makan, sekolah. Itu setiap hari dilakukan. Iya. Kadang ini ya, kadang mandi enggak? Mandi enggak? Mandi. Iya. Nah, itu salah satu contohnya. Kita lihat ada contohnya di sini. Ini ada gambar apa? Ini gambar apa? Oke, kita ambil salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal, siapa ya? Mau Bu Pia kasih contoh ya. Misalnya Danis. Danis itu memiliki kegiatan yang terus berulang setiap minggunya. Setiap hari Sabtu dan setiap hari Minggu. Hari Sabtu, Danis selalu melakukan kegiatan renang setiap hari Sabtu sore. Waktunya adalah sore. Itu kegiatan Danis di hari Sabtu. Lalu kegiatan Danis di hari Minggu, Minggu pagi, Danis melaksanakan kegiatan bersepeda. Ini dinamakan pola. Kegiatan yang terus berulang. Kalau Danis, kegiatan ini diulang setiap hari Sabtu dan setiap hari Minggu. Karena hari Senin dan hari Jumatnya Danis sekolah. Jadi Danis nggak bisa ngelakuin kegiatan ini karena pulangnya sudah sore. Ya, ini dinamakan pola. Ya. Oke, dilihat ada gambar apa ini? Kuning, hijau. Gambar lingkaran. Ada warna apa? Dan oke. Ketika kalian melihat warna kuning, lingkaran warna kuning, kalian tepuk satu. Coba lihat warna kuning, tepuk satu. Semuanya. Kalau Bu Pia nunjuk warnanya kuning atau hijau, kalian ikutin instruksinya ya. Oke. Kalau hijau berapa kali? 2 kali. Lagi. Oke. Nah, ini dinamakan apa? Pola. Ya. Kita lihat, silakan diingat. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik kalau warna kuning itu berapa kali tepuknya? 1. Kalau warna hijau berapa kali tepuknya? 2. Udah ingat? Kita lanjut. Setiap kalian melihat warna kuning, artinya tepuk 1. Kalau kalian lihat warna hijau, tepuk 2. Nah, di sini ada banyak warna kuning dan warna hijau. Kalau Bu Pia, kalau Bu Pia ngetoknya 2 kali, berarti kalian tepuknya 2 kali ya. Ini kan 1. Kalau Bu Pia ngetoknya 2 kali, tok, artinya 2 kali. Bareng, 1, 2, 3. Seperti itu, paham? Oke. Bareng-bareng. Fokus ya. Oke, seru? Nah, itu dinamakan pola. Ya, ingat ya, itu merupakan pola. Sampai sini paham?
Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Di sini Bu Pia ada LKPD ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing sudah dibagi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ini Bu Pia bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sebelumnya perhatikan Bu Pia. Oke, di situ ada 2 LKPD. Yang pertama itu tentang menyusun urutan makanan. Ya, ada yang dapat mie instan, ada yang dapat buat apa? Kopi ya? Iya, ada yang dapat kopi dan ada yang dapat mie instan. Silakan kalian nanti gunting LKPD-nya ya, lalu kalian tempelkan sesuai dengan urutan yang baik dan benar. Paham? Lalu LKPD selanjutnya tentang pola, silakan dilihat. Tentang pola ada itu, silakan kalian tulis di sampingnya ya. Kalian tulis pola selanjutnya itu apa? Ditulis aja di kotak ini. Misalnya, ini ada buaya, ada jerapah, ada buaya. Kotak selanjutnya apa? Tulis aja. Misalnya buaya. Seperti itu. Paham? Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Sambil mengerjakan, Bu Pia tetap ya mau menilai. Gimana? Apa? Iya, nama kelompok. Bu Pia tetap ada penilaian formatif individu. Nanti akan Bu Pia cek satu-satu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan nilainya per individu. Ini Bu Pia mau nilai per individu ya. Kalau LKPD-nya itu untuk kelompoknya masing-masing. Guntingnya hati-hati, yang rapi dan segera ditempelkan. Waktunya masih lama ya. Nanti kalau Bu Pia bilang selesai, baru selesai. Ingat sesuai dengan urutannya. Guntingnya pelan-pelan langsung ditempelkan sesuai dengan urutannya ya. Urutan pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir.
Bisa? Ada yang kesulitan? Nggak ada. LKPD yang pola itu tinggal kalian tulis ya. Nggak usah digambar, tapi ditulis aja. Pola berikutnya apa? Pada tempel? Dapat apa tuh? Membuat mie instan ya. Nah, urutannya yang baiknya yang mana itu? Satu yang mana? Itu apa itu? Memasukkan apa? Ya, memasukkan bumbu di urutan keberapa? Ada kesulitan? Oke. Nih kelompok berapa nih? Kelompok 2 dapat apa? Di kopi, cara mengurutkan kopi yang benar. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik urutannya, nanti kopinya nggak jadi. Ya. Nggak enak rasanya ya. Ya, bisa dilepas itu. Oke. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kebalik nanti kopinya nggak enak rasanya. Oke, ini disampingin lagi sini. Dirapikan lagi. Ya. Ya, tunggu temannya dulu ya, karena ada yang belum selesai. Masih ada waktunya sekitar 6 menit lagi. Sekitar 6 menit lagi ya. Nanti kalau Bu Pia bilang kumpul, nanti baru kumpul. Nanti akan kita presentasikan. Nah, siapkan ya satu temannya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Itu kan ada 2 LKPD. Satu LKPD untuk algoritma, satunya LKPD untuk pola. Jadi nanti kelompoknya maju, ada 2 yang menyampaikan LKPD tersebut. 2 orang ya. Ya. Kelompok 4 udah? Oke, kita nunggu kelompok yang lain, ada yang belum ya. Silakan disiapkan dulu untuk presentasi. Iya, nanti dijelaskan. Kalau hasil dari kalian itu apa, cara membuat kopi, itu tahap pertama apa, itu gambar pertama apa, gambar kedua apa, gambar ketiga apa, 4 apa, seperti itu. Seperti kalian membuat kopi, ya nanti dipresentasikan sama teman-teman. Ini hasil dari kelompok 4, cara untuk membuat kopi yang baik dan benar. Ya.
Nah, yang ini posisinya kopinya itu sudah ada kopi dan gula, ya. Tinggal dituangkan air panasnya. Seperti itu ya. Ya. Nggak apa-apa, ditulis aja. Nanti kalian kesulitan untuk menggambar boneka, menggambar robot, menggambar kapal. Oke, tinggal 4 menit lagi. Silakan dicek-cek lagi yang sudah. Apakah ada yang kurang? Apakah terbalik urutannya? Dicek kembali. Nah, ini gambar yang ketiganya apa nih? Oh, lagi dipotong. Jangan kebalik ya, tiba-tiba mie-nya udah jadi. Yang satunya udah. Nah, nanti tinggal siapkan yang presentasi. Nanti dijelasin. Ini hasil dari kelompok 1, cara mengurutkan mie instan yang benar. Gitu. Ke belakang. Coba lihat yang polanya. Ya, dicek lagi ya. Nanti ada yang ketukar, terus polanya juga salah. Coba dicek kembali. Oke, udah? Udah? Coba Bu Pia cek semangatnya dulu sebelum kita presentasi. Kelompok 1, takbir. Kurang semangat. Kelompok 1 takbir. Kelompok 2 takbir. Kelompok 3 takbir. Kelompok 4 jangan kalah sama kelompok yang lain. Yang semangat. Kelompok 4 takbir. Semuanya takbir. Oke, kalau sudah semangat artinya sudah semua ya. Sebelumnya nanti akan Bu Pia kita sesuai dengan panggilan bebek ya. Nanti ada bebek ya, sesuai dengan kelompok kalian, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi bukan Bu Pia yang menentukan kelompok siapa yang maju ya. Nanti bebek-bebek itu yang menentukan. Oke, kalau bebek itu yang menang berarti kalian ada, iya nanti akan ada bebek ya. Hah? Bebeknya di mana? Ntar kita munculkan dulu bebeknya ya. Tapi kita ini nggak pernah. Ayo tahu. Oke, di sini ada dilihat ada berapa bebek? Ada 4 bebek ya. 4 bebek itu nanti mereka lomba. Lomba yang duluan nyampe finish artinya dia yang maju. Paham? Oke, kita mulai ya. Siap ya? Kelompok mana yang duluan ya? Kita start. Oke. Silakan kelompok 1 maju.
kelompok berapa? Kelompok 1 semuanya, silakan maju, Nak. Oke, silakan maju ya, kelompok. Semuanya, semua kelompok 4, kelompok 1. Silakan di sini. Geser lagi di sini. Suaranya yang besar ya, yang menyampaikan materi. Silakan maju semua. Oke, semuanya perhatikan kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, dari siapa dulu nih? Oh, Tio. Silakan Tio. Yang besar suaranya. Yang pertama tuh membuat Siapkan bumbu yang pertama. Menunggu sampai memasak. Sampai matang. Siap untuk disajikan. Oke, itu dari Tio. Sekarang selanjutnya. Selanjutnya Eldo, silakan. Yang lainnya perhatikan temannya yang maju ya. Oke, yang kedua, silakan. Oh, ini gambarnya. Mereka dapat gambar coding pola hewan, ya. Dilihat ada gambar coding hewan. Kelompok 1, perhatikan. Dan yang kedua, ini ada apa? Cara membuat mie instan. Kalian bisa lihat ini? Kira-kira benar atau tidak urutannya? Benar atau tidak? Yang ini benar atau tidak? Oke, benar ya. Yang pertama itu urutan yang pertama membuka apa? Membuka bumbunya. Yang kedua baru masukkan mie-nya sampai matang. Lalu dituangkan ke piring dan selanjutnya barulah kita aduk dan jadilah mie ya. Oke, lanjut yang coding pola. Di sini ada gambar. Ya, benar ya. Yang pertama itu ada gambar kucing, gajah, kucing lagi, gajah lagi. Gambar selanjutnya gambar apa? Gambar kucing. Ya. Jadi ini benar ya. Oke, sekarang tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantap. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Di sini ada tinggal berapa? Tinggal berapa kelompok 1? Kelompok 1 tinggal berapa bebeknya? Tinggal 3. Oke. Oke, dilihat. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan maju. Oke. Udah yang kelompok 1? Lanjut.
Dilihat di kelompok berapa? 3 ya. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari ke kelompok 3 hasil kerjanya. Yang pertama siapa dulu yang mau mempresentasikan? Oke. Lanjut. Siapa? Oke, silakan. Yang besar suaranya ya, biar kelompok 1 mendengarkan. Silakan. Pertama itu merebus mie. Kedua, menyiapkan bumbu-bumbu. Ketiga, Tiga. masukkan mie ke piring. Keempat, sudah. Oke, yang keempat sudah jadi. Lanjut, coding polanya. Iya, jelasin aja. Gambar pertama itu polanya ini, gambar apa itu? Menara, gambar menara. Terus? Oke, lanjut yang gambar kedua apa? Pola kedua, robot. Robot lagi. Iya. Robot lagi. Oke. Oke, kita lihat semuanya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Dilihat kelompok 3 berpresentasi, ya. Yang pertama dia dapat membuat mie instan. Sama seperti kelompok 1. Urutannya yang pertama, versi yang pertama adalah merebus dulu mie-nya. Direbus dulu mie-nya, lalu menyiapkan bumbu, setelah itu menuangkannya ke piring, lalu diaduk, lalu disajikan. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, asalkan gambarnya jangan yang terakhir balik ke atas. Sudah jadi tiba-tiba mie-nya tanpa proses. Nah, itu yang aneh. Ya, tapi kalau mau ngerebus mie-nya dulu, baru menyiapkan bumbunya, itu boleh. Oke, lanjut di coding pola. Dilihat coding polanya, ada gambar menara, terus boneka, lalu menara, dan boneka lagi. Lanjut. Gambar berikutnya gambar apa? Gambar menara. Ya, ini sudah baik dan sudah benar untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke, kita beri tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantap. Oke, lanjut. Ada 2 kelompok lagi nih. Antara kelompok 2 dan kelompok 4. Kita lihat. Nah, 2 kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju. Alright, bebeknya. Oke. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan. Sini lagi, Nak. Geser lagi. Oke, siapa dulu nih? Oke, silakan Iza. Urutan langkah yang benar untuk membuat kopi. Pertama, rebus air. Yang kedua, tuangkan air ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan bumbu kopi ke dalam gelas. Yang terakhir, diaduk dan siap disajikan. Oke, yang ini perhatikan ya. Yang ini itu sudah ada kopi dan gulanya, tinggal dituangkan airnya saja. Yang selanjutnya tinggal diaduk dan yang terakhir jadilah kopi dan siap untuk diminum ya. Lanjut coding polanya. Ini hasil coding pola kami. Sepeda bis, sepeda langsung bis. Oke. Gambar kedua? Pesawat. Oke. Kapal, sepeda. Ya. Helikopter. Kapal. Seperti ini ditunjukkan ke temannya. Nah. Kakak lihatnya gini. Nah. Pesawat. Helikopter, pesawat,
helikopter. Oke, kita lihat semuanya coding polanya. Di situ ada gambar sepeda, lalu gambar bis, lalu gambar sepeda, lanjutnya gambar bis. Ya. Yang kedua, gambar bis, lanjut pesawat, bis lagi, lanjut gambar yang berikutnya adalah gambar pesawat. Benar ya? Untuk coding pola dan mengurutkan kopinya. Oke, sudah benar. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita beri tepuk hebat untuk kelompok 2. Aku hebat. Hebat. Semua hebat. Mantap. Yang terakhir bebeknya tinggal kelompok 4. Tadi kelompok 2 itu udah maju. Nah, sekarang silakan kelompok 4 maju. Terakhir ya, kelompok terakhir. Silakan kelompok 4. Yuk, silakan. Siapa duluan nih? Haikal atau Virga? Virga. Sambil dilihatkan gambarnya seperti ini. Nah, Virganya dari samping. Oke, silakan dilanjutkan. Coding pola. Bola. Oke. Terus yang kedua? Boneka. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya. Lanjut, cara membuat apa tuh? Oh, sama dengan kelompok 2. Cara membuat kopi. Iya, sama dengan kelompok 2. Sambil lihatkan. Nih, ya, jelaskan. Urutan yang benar untuk membuat kopi. Yang pertama? Yang pertama masak air. Ya. Lalu tuangkan air ke gelas. Lanjut. Aduk kopi dan siap diminum. Aduk kopi dan siap diminum. Oke, benar ya. Yang kedua ini posisinya gelasnya itu sudah dituangkan kopi dan gula. Tinggal menuangkan airnya saja. Oke, good job. Codingnya juga nih. Codingnya di sini ada 2 bola. Bola-bola, roket, bola-bola, roket. Lalu selanjutnya adalah bola. Bukan roket chicken ya. Ya, nanti kalian kira roket chicken. Ya, di situ ada bola-bola roket, bola-bola roket. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk ke tempatnya. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 4. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantap. Sekarang Bu Pia mau tanya sama kalian. Bu Pia ada 1 bola. 1 bola ya. 1 bola. 1 segitiga. Segitiga. Bola lagi. Yang kelima apa? Segitiga. Benar atau salah? Benar. Oke, selanjutnya adalah gambar segitiga. Satu lagi deh. Ada boneka. Botol minum, ulang ya, boneka, botol minum, boneka, gambar kelima. Oke, Bu Pia ulang. Boneka, lihat, boneka, botol minum, boneka. Iya. Yang kelima adalah boneka ya. Oke, sudah paham semua? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung terkait berpikir komputasional? Ya, jadi intinya berpikir komputasional itu
ya, memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan tadi sudah dijelaskan contohnya, ya. Jadi pekerjaan itu dari yang besar menjadi yang kecil. Ya, itu fungsi dari berpikir komputasional. Oke, sebelum melanjutkan kembali, Bu Pia mau kasih evaluasi kepada kalian terkait berpikir komputasional. Siap? Silakan siapkan buku tulisnya. Nanti kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Ya. Oke. Sudah disiapkan? Nanti akan Bu Pia play, ya, akan Bu Pia mulai. Jawabannya kalian tulis di kertas kalian masing-masing atau di buku tulis kalian masing-masing. Paham? Oke. Siap ya? Oke, kita mulai. Berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah seperti cara kerja komputer termasuk metode apa? Apa? A atau B? A atau B? Semuanya jawab A, angkat tangan. Semuanya jawab A, angkat tangan. Semua ya. Oke, kita klik. Benar atau salah? Oke, benar. Soal selanjutnya. Membuat peta sederhana tanpa menggambar semua detail bangunan merupakan metode dekomposisi atau abstraksi? Dekomposisi? Ada yang abstraksi, ada yang dekomposisi. Kita coba jawab yang dekomposisi ya. Benar atau salah? Jawabannya apa? Abstraksi. Kita lanjut. Nih, ada pola. Bilangan genap 2, 4, 6, 8. Selanjutnya 10. Oke, kita lihat. Nah, benar ya. Karena bilangan genap. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Lebih sederhana, mudah diselesaikan merupakan metode bagian-bagian yang kecil yang lebih sederhana dan mudah diselesaikan merupakan dekomposisi atau algoritma dekomposisi. Kita cek. Twing. Iya, benar ya. Lanjut, membuat langkah-langkah yang jelas nih yang kita presentasikan tadi dan terurut untuk menyelesaikan masalah metode. Algoritma atau pola? Algoritma. Kita cek. Twing. Benar. Soal berikutnya. Catering Bu Rina menentukan menu dari hasil Senin sampai hari Minggu. Pembagian menu sesuai dengan metode pengenalan pola. Kita cek. Benar atau salah? Twing. Iya, benar ya. Lanjut, soal berikutnya. Arman memerlukan sepatu olahraga ketika di toko sepatu berjejer rak sepatu dengan barisan-barisan rapi. Arman menuju rak khusus rak sepatu saja. Cara berpikir Arman sesuai dengan metode algoritma atau abstraksi? Kita cek nih. Ada yang ragu-ragu menjawabnya ya. Nah, itu termasuk abstraksi. Oke. Selanjutnya nih. Metode dekomposisi yaitu mengurai masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana ya. Jadi kalau berpikir komputasional itu bukan jadi rumit, tapi lebih sederhana. Iya. Oke, semuanya ada pertanyaan terkait materi hari ini? Oke, kita lihat sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita lihat di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, materi hari ini, yaitu
sebuah keterampilan esensial untuk memecahkan masalah yang kompleks secara sistematis, efisien, dan kreatif dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer serta memiliki manfaat luas dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau kita memiliki berpikir komputasional, maka kita akan mengerjakannya dengan baik, tanpa kita pusing, tanpa kita kebingungan, ya. Karena kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Jadi nanti kalau ada soal tentang pola, tentang bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah, maka kalian bisa jawabnya. Oke, sampai sini paham? Ya. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional, maka kalian akan bisa memecahkan suatu masalah. Jadi nggak pusing-pusing lagi, ya. Kalau ada pekerjaan, apalagi kalau di rumah, saling membantu orang tua. Ya, artinya kalian juga meringankan pekerjaan orang tua. Dapat pahala nggak? Dapat, ya. Nah, jadi berpikir komputasional ini bukan hanya materi saja, tapi dalam hadis tadi sudah dijelaskan kalau berpikir itu akan membuat awal kita menjadi baik. Ya, pekerjaan kita akan menjadi baik. Oke, ini adalah kesimpulannya. Untuk pekan depan kita bertemu lagi di hari apa? Hari Rabu ya, untuk informatika di hari Rabu. Bu Fia harap pelajaran di hari ini tidak lupa ya, akan ditanyakan kembali di pelajaran berikutnya karena ini adalah hari pertama kalian belajar untuk tentang informatika. Jadi pekan depan kita belajar bab 2 ya. Jangan sampai kalian lupa pelajaran ini. Oke? Nah, untuk tugas silakan mengerjakan halaman 35 ya. Silakan dikerjakan tugasnya, akan dikoreksi untuk minggu depan. Oke, sampai sini. Terima kasih ya. Sebelumnya kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.